Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin sekalian yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak kenikmatan kepada kita. Apakah itu nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Dan begitu banyak kenikmatan-kenikmatan yang kita tidak bisa perhitungkan kecuali dengan perhitungan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Jika kalian ingin menghitung nikmatku, yaitu nikmatnya Allah Subhanahu wa taala, niscaya kalian tidak akan bisa menghitungnya. Kemudian salawat beserta salam tak lupa kita curah limpahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah beliau hingga akhir kiamat kelak. Hadirin sekalian yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di pagi hari yang penuh mubarakah ini kembali kita melanjutkan acara kita yang akan dibawakan oleh Ustaz kita, Ustaznya Haji Usamah Maming LC-MA. Beliau merupakan kandidat doktoral Universitas Qasim. Sebelum kita melangkah pada materi yang insyaallah yang disampaikan oleh Ustaz, terlebih dahulu kita akan perkenalan singkat tentang pendidikan beliau. Yang pertama, SD beliau di SD IT Wihdatul Ummah. Kemudian SD Muhammadiyah Purwo II. Pendidikan SMP beliau di SMP Wahda Islamiyah. Kemudian SMA di SMA Wahda Islamiyah. Kemudian beliau menempuh I'dad Lughawi Istibah. Kemudian melanjutkan S1 Universitas Qasim jurusan Syariah. Kemudian S2 beliau menempuh di Universitas Qasim jurusan Fikih. Dan sekarang beliau sedang menempuh S3 dan di S3 di Universitas Qasim jurusan Fikih. Hadirin sekalian yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kami harap apa yang akan disampaikan oleh Ustadz kita harap santri sekalian memperhatikan apa yang disampaikan oleh beliau, karena apa yang diberikan Ustadz kepada kita bisa jadi itu bisa bermanfaat ke depannya. Untuk mempersingkat waktu, kami langsung berikan kesempatan oleh Ustaz. Falyatafadhal mashkuran wa ma'juran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil barril jawad alladhi jallat ni'amuhu 'alal ihsa'i bil a'dad al-mani bil lutfi wal irsyad al-hadi ila sabil rasyad الموفق للتفقه في الدين من لطف به واختاره من العباد أحمده أبلغ حمد وأكمله وأزكاه وأشمله أشهد أن لا إله إلا الله الواحد الغفار وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار صلى الله وسلم عليه وزاده فضلا وشرفا لديه أما بعد. Ya, adik-adik sekalian, yang kita santai saja ya, tidak usah terlalu kaku. Meskipun saya sudah mempersiapkan materi yang agak tegang ya, tapi kita berusaha untuk lebih lunak ya, biar yang SMA baru masuk coba angkat tangan. Yang di pesan depan sih. Yang paling depan ya. Ya.
Nah, semua yang depan sini. Terus yang kelas 1, ini kelas 1 yang baru ya. Kelas Nah, 2, ini. Ustaz. Kelas 2. Kelas 2, Masya Allah. Kelas 3? Ada yang kelas 3? Masya Allah, Masya Allah. Ya, saya mau perkenalan dulu ya. Perkenalan singkat ya. Nama saya Usamah Maming. Ya, Maming itu Muhammad Amin Gappah. Ya, Muhammad jadi M, Aminnya tetap, Gappahnya jadi G, disingkat Maming. Ya, itu nama bapak saya ya, bukan saya. Ya, siapa namanya? Hafiz. Insya Allah Hafiz ya. Siapa namanya? Ya, siapa? Muhammad Hisham. Muhammad Miqdad. Musyari Rashid. Masya Allah. Siapa namanya? Muhammad Zaim Zayyan. Muhammad Zaki Al-Faruq. Muhammad Qari Khalid. Ini Nur Alif Hidayat. Ubaidah atau Ubaidillah? Ubaidah ya. Siapa? Fikar Hanif. Ini kelas 2 ya? Kelas 1 3. Muhammad Zalfan Al-Fatih. Masya Allah. Fahad Abdurrahman. Muhammad Syafaat Nurlan. Ya, Masya Allah, nama-namanya sudah bagus-bagus ya. Kalau orang-orang dulu biasa namanya ya kayak itu, kayak kakek saya Gappah ya. Maming ya, seperti itu. Para ikhwan sekalian ya, mungkin perkenalan singkat saja ya, yang saya tunjuk saja ya. Siapa namanya? Atik. Akil. Masya Allah, yang berakal ya. Yang lain bukan akil. Mohon maaf ini kameramen kanan kiri. Yang ini kayak saya kenalin. Siapa namanya? Abdullah Taufan. Oh, subuh saya berarti. Ya. Siapa namanya? Muhammad Zafran. Masya Allah. Di sampingnya Faiz. Masya Allah. Yang paling ujung, yang dekat mukena, Adnan. Masya Allah. Itu bagus-bagus namanya semua. Ini siapa namanya? Alif. Masya Allah. Ahlan wa sahlan ayyuhal asatidzah. Kalau kita sebutkan semua nama mungkin habis waktu ya. Ya. Ya, saya punya pertanyaan ya. Semua bawa HP di sini atau tidak? Tidak, Masya Allah. Kalau di SMA sana bawa HP? Tidak juga. Oh ya, jadi pertanyaan saya tidak berlaku ya. Tapi kalau di rumah main HP nggak? Main HP. Apa kira-kira yang paling menghabiskan waktu? Game. TikTok. Siapa yang punya TikTok? Angkat tangan dulu. 1, 2, 3, ya. Nanti saya sarankan kalau sudah masuk di PPKU, TikToknya di apa? Dihapus. Siapa yang bilang follow tadi? Ya, TikToknya dihapus karena salah satu mulhiyat dan mugriyat ya. Mulhiyat itu artinya yang mengalihkan fokus kita adalah yang seperti itu. Ulama dulu tidak ada seperti itu. Yang paling nikmat menurut mereka Ustadz Atma, aduh, malu-malu saya dinonton sama antum. Ya, jadi yang mugriyat, mulhiyat itu dulu tidak ada sebenarnya. Apa yang paling nikmat menurut mereka adalah membaca. Tadi sudah disampaikan kan sama Ustadz Atma tentang manajemen waktu. Tadi saya sempat dengar juga bagaimana beberapa ulama itu memilih untuk mencelupkan saja kuenya di air agar cepat dikunyah ya. Karena kenapa? Masalah waktu. Nah, ini waktu kita buang di TikTok ya. Kita buang di Instagram, kita buang di Facebook dan lain-lain. Nah,
tema yang akan saya bawakan pada hari ini insyaallah adalah bagaimana kita mencintai membaca. Ya, bagaimana kita cinta membaca dan menuntut ilmu. Dan saya nanti di akhir kita kasih tips-tips ya bagaimana metode membaca dan belajar ya yang efisien. Jadi efisien itu waktunya sedikit tapi hasilnya maksimal ya. Hasilnya maksimal. Para adik-adikku sekalian ya. Ketika Anda memasuki SMA ini ya. SMA ini adalah SMA untuk pengkaderan ulama. Dan ketika Anda memasuki SMA ini tidak ada dibilang stop ya. Anda harus terus berjalan. Karena kalau Anda setengah-setengah, Anda tidak memiliki ilmu yang cukup untuk menjadi ulama dan Anda tidak memiliki skill yang cukup untuk mencari hidup. Ya. Jadi jangan setengah-setengah. Pokoknya menghafal, belajar, ya istirahat juga, menghafal, belajar, dan insya Allah menjadi ulama, ya. Jadi adik-adikku yang baru masuk, ya, jalan ulama itu sulit, ya. Jalan ulama itu sulit. Tapi sesulit-sulitnya perjalanan, ya, 1000 langkah, 10.000 langkah itu akan dimulai dengan satu langkah, sedikit demi sedikit, ya, sedikit demi sedikit. Seandainya semua perjalanan itu gampang, seandainya menjadi ulama itu gampang, semua orang sudah jadi ulama, ya. Tapi tidak semua, toh? Semua jadi ulama apa dia? Enggak, ya. Karena memang sulit, ya. Menjadi ulama itu sulit. Para adik-adikku sekalian, ya. Kenapa sih harus belajar, ya? Kenapa kita harus belajar? Ya, kalau di sini Islam itu turun apa ayat pertamanya? Iqra, ya. Iqra. Bukan sholat dulu di situ, ya. Bukan zakat, ya. Bahkan di saat butuh-butuhnya itu adalah berjihad, ya, berjuang. Tapi yang disuruh adalah Iqra, ya. Karena aksi dan amal tak akan luput dari sebuah pengetahuan, sebuah ilmu, ya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga, ya, dianjurkan, diirsyadkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk berdoa Rabbi zidni ilman, ya, bukan Rabbi zidni malan, Rabbi zidni jahan. Bukan disuruh minta harta, bukan disuruh minta jabatan. Ketika itu pernah ya Rasulullah disuruh pilih, kamu wahai Nabi Muhammad mau jadi malikan Rasulullah, mau jadi raja tapi sekaligus jadi nabi, atau mau jadi hamba sekaligus jadi nabi? Apa yang beliau pilih? Malikan Rasulullah atau abdan Rasulullah? Abdan Rasulullah, ya. Jadi kalau seandainya Nabi memilih malikan Rasulullah, sudah kayak Nabi Sulaiman, ya. Mungkin lebih jago lagi, tapi lebih memilih menjadi hamba, ya, yang beliau sendiri yang kerja mengadon tepungnya untuk keluarganya, ya. Beliau sendiri yang menyalakan api, ya. Bahkan berhari-hari, berbulan-bulan dapur beliau tidak nyala, ya, karena nggak ada uang. Tapi beliau minta untuk ditambahkan ilmu, ya. Olehnya dari permintaan beliau ini, ya, turunlah sifat keinginan untuk menambah ilmu itu kepada para sahabat. Ya, kita tahu, ya, bagaimana para sahabat menuntut ilmu. Para tabi'in di bawahnya lagi, tabi'in di bawahnya lagi, dan para ulama di bawahnya lagi, sampai ke
ulama-ulama yang menuliskan buku-bukunya sehingga kita bisa baca. Kalau tidak ada kecintaan terhadap belajar, buku itu sampai di mana? Tidak akan sampai ke kita, tidak akan sampai ke antum-antum. Tidak akan antum baca nanti yang masih siswa-siswa baru ini tidak akan baca buku-buku mereka. Olehnya kecintaan itu sebenarnya memang kecintaan untuk belajar itu sulit ditumbuhkan. Seperti yang saya bilang tadi. Karena jalan menuntut ilmu itu sulit. Ada pernah saya pernah baca buku ya. Jangan lihat akhirnya. Karena kalau lihat tujuan akhirnya, biasanya orang sudah down ya. Misalnya misalnya alim besar ya, ulama besar Imam Nawawi. Wah, tidak bisa kurasa ini jadi Imam Nawawi. Akhirnya down nih, ya, tidak belajar nih. Bukan tokoh, jadi penjual ya. Bukan seperti itu. Buku yang saya baca dia mengatakan cintai prosesnya. Ya. Cintai prosesnya. Kalau bisa prosesnya itu antum suka. Sebagai contoh ya. Sebagai contoh. Saya dulu itu ya, saya bicara pribadi dulu ya. Saya dulu itu suka yang namanya pelajaran sains ya. Suka matematika ya, suka IPA ya. Tapi bukan berarti saya pintar di situ ya. Enggak. Tapi takdir menggiring saya untuk masuk di STIBA ya. Itu masuk STIBA. Di STIBA tidak ada matematika ya, tidak fisika. Ya. Tapi apa yang dekat dengan matematika dan fisika? Pelajaran eksakta itu yang dekat dengan matematika, fisika ya, itu fikih. Itu fikih. Karena kecintaan saya ke sains, akhirnya saya juga suka dengan fikih ya, misalnya. Misalnya ada siapa namanya tadi? Ya, percuma saya tanya, dia lupa aja lagi. Mikdad ya. Mikdad suka pelajaran apa dulu? Sejarah. Dulu waktu SMP di mana? Di mana? Rodotut Talibin. Bone. Bone atau bone? Oh, bone di Nrekang. Terus bone di mana? Ya. Bone di Bone ya. Ya, suka sejarah ya. Suka sejarah. Berarti beliau ada kecenderungan nanti akan suka dengan sejarah. Dia suka sejarah tuh. Ada kecenderungan nanti akan menyukai sirah. Ya. Sirah Nabawiyah ya, atau tarikh Islami. Sejarah keislaman ya. Nah, seperti itu, kecintaan itu kalau bisa dikait-kaitkan dengan apa yang sudah Anda cintai ya. Apa yang sudah Anda cintai, apa yang sudah Anda suka, kaitkan itu, cari titik temunya. Kemudian insya Allah kalau Anda memulai, insya Allah Anda akan suka ya. Para siswa sekalian ya, tadi saya sudah katakan kalau Anda sudah masuk di sini berarti tidak ada jalan berhenti ya. Kalau bisa terus ya, dan terus melaju ya, jangan berhenti. Dalam sebuah hadis ya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Barang siapa yang menempuh sebuah jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mempermudah untuk masuk ke dalam surga. Jadi jalan yang paling mudah untuk masuk surga itu adalah dengan cara menuntut ilmu. Bukan dengan memperbanyak salat. Bukan dengan memperbanyak puasa. Apalagi haji dan umrah dan zakat, bukan ya. Tapi dengan cara menuntut ilmu. Keutamaan lain ya, para ikhwan sekalian. Apa hukum menuntut ilmu? Fardu ain ya.
Kalau Ustaz tadi apa? Enggak apa-apa, coba. Fardu ain, ya. Jadi semua kita wajib menuntut ilmu yang wajib-wajibnya untuk mengetahui sholat, ya, untuk mengetahui zakat kalau mau zakat. Itu fardu ain. Tapi antum semua ini hukumnya adalah fardu kifayah. Karena kenapa? Anda akan mempelajari hal-hal yang bukan yang wajib-wajib. Misalnya, contohnya ya, kalau saya mau sholat ya, saya harus mempelajari Al-Fatihah. Saya harus mempelajari semua rukun-rukunnya. Tapi antum ini nanti akan mempelajari hal-hal yang mendetail, yang mungkin tidak akan diterapkan. Misalnya kunut subuh, ya, kunut subuh. Antum akan pelajari, meskipun banyak di masyarakat kita tidak menerapkan itu. Contohnya lagi, hukum-hukum air mustakmal, ya, air bekas, ya. Kalau kita pindah ke zakat, banyak lagi hal-hal yang, misalnya kalau di mazhab Hambali ada namanya zakat madu, ya antum pelajari itu, akan pelajari zakat madu, meskipun tidak ada masyarakat kita yang menzakatkan madunya. Zakat onta misalnya, ya. Adakah di sini masyarakat punya onta? Ada apa enggak? Antum ada? Udah ada ya, ya. Kalau ada tuh kayak masya Allah. Nah, itu semua antum akan pelajari, tapi tidak akan antum terapkan. Antum tahu. Nah, ini ilmu-ilmu yang seperti ini, kalau antum pelajari, fardu kifayah. Artinya fardu kifayah apa? Apa? Idza fa'alahu al-ba'd saqata talab 'anil baqin. Kalau ada segelintir orang yang melakukan, yang lain tidak berdosa, ya. Kalau bahasa mudahnya, bahasa ininya, apa terjemahan pasnya Ustaz Atmaya? Saqata talab 'anil baqin, maksudnya permintaan untuk dilakukan itu gugur, kewajibannya jadi gugur. Tapi fardu kifayah itu khitabnya, tujuan hukumnya itu bukan ke orang, tapi ke masyarakat, majmu'ah, ke sekelompok orang. Jadi misalnya anggap ini satu masyarakat ya, yang ini sebagian sini menuntut ilmu. Alhamdulillah yang lain tidak dapat dosa, apalagi menuntut ilmu tidak dapat dosa, ya, dapat pahala. Tapi kalau tidak ada sama sekali yang belajar sama sekali, semuanya berdosa. Nah, jadi antum ini mengangkat dosa dari orang-orang lain. Ya, tekankan makna ini, bahwa sebenarnya Anda ini dalam ibadah yang sangat mulia. Makanya Anda, insya Allah kalau ikhlas, paling gampang masuk surga. Karena selain Anda mengangkat kejahilan di benak Anda juga mengangkat dosa dari orang lain. Jadi harus semangat belajar. Karena kalau tidak semangat belajar, ya tidak maksimal, ya. Akhirnya Anda jadi ulama setengah-setengah, dan nisfu alimin adarru minal jahil. Setengah alim itu lebih bahaya daripada orang jahil. Orang jahil tidak berfatwa, tapi setengah alim merasa berilmu, akhirnya berfatwa. Fatwanya salah. Ya. Kemudian saya ada pertanyaan, ya. Mengapa banyak remaja yang malas belajar? Ya. Kenapa banyak remaja yang malas belajar? Coba kita lebih aktif saja, ya, supaya saya punya pertanyaan ke Ustadz tadi, yang insyaallah pedagang onta, ya. Amin. Kelas 3 ya Ustadz, ya? Masya Allah. Sudah selesai matan apa? Abu Suja sudah selesai.
Apa lagi? Jazariyah, masya Allah. Apa lagi? Ajurumiyah, masya Allah. Sudah selesai, masya Allah. Syarahnya apa dipakai? Mutammimah, masya Allah. Pertanyaan saya adalah, nah itu pertanyaan pertama ya. Pertanyaan kedua, apa kira-kira penyebab remaja sekarang malas dalam belajar? Cepat bosan. Betul. Cepat bosan. Saya kemarin beberapa hari yang lalu membaca riset ya. Anak-anak zaman sekarang yang sering buka TikTok, buka Instagram Reels atau YouTube Short, otaknya kesetel untuk melihat informasi selesai dalam 40 detik, 30 detik. Jadi mereka tidak bisa fokus lebih dari 4 menit. 4 menit ngantuk. Baca buku 4 menit ngantuk. Padahal ya bukan kita bandingkan generasi ya, tapi kita dulu ya bisa membaca sampai 1 jam fokus. Tidak ada distraksi, tidak ada mulhiyat. Bagaimana dengan ulama dulu? Bagaimana dengan ulama dulu yang tidak ada TikTok, Instagram ya? Kalau dulu kita zaman-zaman kita dulu Facebook ya, atau apa nih? Apa Ustaz Atma? Twitter ya. Kalau yang lebih tua lagi mungkin Friendster. Dapat Ustaz Atma? Enggak dapat ya? Saya berarti tua sekali, Mak. Ya. Ada dulu Friendster namanya. Dia sebelum sebelum Facebook. Ya. Tapi cuma itu. Itu pun isinya Twitter kan isinya tulisan-tulisan Ustaz ya. Tulisan, tidak ada gambar. Sekarang memang visual yang dimainkan. Akhirnya anak-anak itu tidak bisa fokus lebih dari 4 menit. Bayangkan, apa yang mau dibaca 4 menit itu? Ya. Makanya wajar ya, kalau ulama-ulama dulu itu jadi alim ulama. Coba lihat Imam Nawawi. Imam Nawawi itu 2 tahun tidak pernah tidur di atas tempat tidur. Sandar terus. Kalau ngantuk, senderan di bukunya. Kalau ngantuknya hilang, baca buku lagi. Ada kira-kira seperti itu? Ada. Ada sebenarnya, bisa. Sebenarnya bisa. Makanya Imam Nawawi, ya meskipun kita bukan mencontohkan pola tidurnya ya, bukan pola tidurnya yang kita bahas, tapi kita bahas bagaimana semangatnya beliau dalam